untung dengan modus. Apa modusnya? Kita pura-pura mencintai anak yatim padahal Ical yatim, padahal Ical mamah yatim, apalagi mamahnya Mahmud, mamah masih muda, dan pura-pura Ical anaknya padahal ibunya anak-anak masih muda. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Allahumma alimna ilman nafqahu bihi wa maraka wa nawahiyaka warzuqna fahman a'lamu bihi minajika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna wa fahman an-nabiyina wa hibdul mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma akrimna binul fahmi wa akhrijna minaz zulumati al-wahmi waftah abwaaba bi rahmatika wa nusul alayya hikmataka ya arhamar rahimin. Jemaah hadirin, saudara-saudaraku yang saya hormati, mudah-mudahan Allah muliakan. Alhamdulillah kita bisa dipertemukan lagi dalam kajian, masih dalam kajian kitab Mukhtalal Hadis, masih di bab awal yaitu harful hamzah, hadis-hadis yang dimulai dengan huruf hamzah. Baik saudara-saudara sekalian yang saya hormati, mudah-mudahan Allah muliakan. Dilanjutkan kepada hadis yang berikutnya. Rasulullah SAW bersabda, ati min indi Rabbi azza wa jalla. Faqala man shalla alaika min ummatika sholatan kataballahu lahu biha asran hasanatin wa ma'a anhu asra sayyatin wa rafa'a lahu asra darajatin wa radda alaihi mislaha. Atani datang kepadaku siapa yang datang min indi Rabbi azza wa jalla, dari utusan Tuhanku yang maha agung dan maha mulia. Faqala, maka berkata itu utusan, man barang siapa sholat yang membaca sholawat alaika kepadamu min ummatika dari umatmu, sholatan satu kali sholawat, kataba mencatat siapa Allah lahu bagi orang tersebut biha karena sholawat asro hasanatin akan 10 banyak kebaikan, wa maha dan menghapus anhu dari orang tersebut asro sayyatin atas 10 kejelekan, warfa'a dan mengangkat lahu bagi orang tersebut asro darajatin 10 derajat, warada dan menolak alaihi dari orang tersebut mislaha seumpamanya. Hadirin yang berbahagia rahimakumullah. Jadi suatu ketika datang kepada Rasulullah SAW utusan Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan sebuah pesan sekaligus kabar gembira bagi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dikatakannya adalah tentang keutamaan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membaca sholawat kepadanya. Yang dikatakannya adalah barang siapa yang membaca sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu kali sholawat saja, maka dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang tersebut dari satu kali sholawat adalah 10 kebaikan. Dan
dari satu kali sholawat akan menghapus dari orang tersebut 10 kejelekan, dan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala orang tersebut dengan banyak derajat dan ditolak yang seumpamanya atau dari kejelekan yang akan menimpanya. Ini menunjukkan di sisi lain bahwa Rasulullah SAW adalah merupakan manusia yang sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, manusia yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala, manusia yang sempurna, di mana dirinya, namanya, ruhnya mengandung syafaat, mengandung pertolongan, banyak keutamaan bagi umatnya. Rasulullah SAW Sayyidul Mursalin, Khatamun Nabiyyin wa Imamul Muttaqin, merupakan nabi yang sangat istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai umatnya yang beriman disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membaca sholawat kepadanya, sebagaimana yang tersurat dalam kitab suci Al-Quran, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan para malaikat, yusallu, membaca sholawat Allah dan para malaikat, ala nabi, kepada nabi. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, orang-orang yang membenarkan akan kenabian dan kerasulan Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang menerima akan kemuliaan hamba Allah, bersolawatlah kalian kepada Nabi, ucapkanlah solawat dan salam kepadanya. Allah saja membaca solawat kepada Rasulullah SAW, malaikat pun membaca solawat kepada Rasulullah SAW. Ini membuktikan derajat yang begitu mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai orang yang beriman disuruh Allah Subhanahu wa taala untuk membaca sholawat kepada Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuman makna yang berbeda. Mana sholawat dari Allah, mana sholawat dari para malaikat, dan mana sholawat dari kita sebagai umatnya. Mana sholawat dari Allah Subhanahu wa taala adalah rahmat. Allah memberikan rahmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mana sholawat dari para malaikat adalah istighfar. Para malaikat senantiasa memintakan ampun untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mana sholawat dari kita sebagai umatnya adalah doa. Doa di sini kembali kepada kita sebagai umatnya. Karena memang Rasulullah SAW merupakan seorang nabi yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang nabi yang senantiasa diasuh oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala, senantiasa diasuh oleh wahyu Allah Subhanahu wa taala. Dan doa yang kita sampaikan melalui sholawat adalah kembali kepada kita, kembali keberkahannya kepada kita sebagai umatnya, kembali kemanfaatannya dan keutamaannya kepada kita sebagai umatnya. Banyak hadis-hadis yang menerangkan tentang fadilah-fadilah bagaimana keutamaan membaca sholawat kepada Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah SAW pernah bersabda, aksiru as-salata alayya,
fa inna salatakum syafa'atul lakum. Perbanyaklah membaca sholawat kepadaku, sesungguhnya sholawat kalian kepadaku, kata Rasulullah SAW, akan menjadi pertolonganmu. Dan di hadis lain Rasulullah SAW mengatakan, bersabda, asiru as-sholata alayya inna sholatakum maghfiratun lidunubikum. Perbanyaklah membaca sholawat kepadaku, sesungguhnya sholawat kalian kepadaku akan menjadi pengampunan dosa untuk kalian, kata Rasulullah SAW. Ini merupakan keutamaan-keutamaan, bahkan keuntungan kita bagi umat Rasulullah SAW yang beriman. Sesuatu yang tidak pernah diberikan kepada umat-umat Nabi sebelumnya, sesuatu yang tidak pernah dihadiahkan, diutamakan untuk umat-umat Nabi sebelumnya. Ini menandakan bahwa Rasulullah SAW adalah manusia yang sangat mulia. Bahkan ketika Nabi Adam alaihissalam diberi seorang teman di surga, yaitu Ibu Hawa, Adam Rasulullah SAW tidak begitu serta-merta langsung bisa menghampiri dan menggauli Ibu Hawa. Dikala itu Jibril mendatangi Adam dan melarang untuk mendekati Ibu Hawa, dan apabila ingin mendekati harus dengan syaratnya atau dengan mahar. Di antara maharnya yang pertama, Adam alaihissalam dilarang untuk mendekati buah khuldi, dan mahar yang kedua adalah membaca sholawat kepada Rasulullah SAW yang bunyi sholawatnya sallallahu ala Muhammad. Di riwayat lain mengatakan Adam membacakan sholawat kepada Rasulullah SAW sebanyak 1000 kali, tapi dengan syarat dalam satu nafas. Akan tetapi Adam alaihissalam tidak mampu 1000 dalam satu nafas. Adam mampunya hanya 500 kali. Ada riwayat lain juga mengatakan mampunya hanya 70 kali. Jadi batasan baca sholawat terbanyak atau minimal untuk kita bacalah sholawat sebanyak 1000 kali. Insya Allah akan menjadi keutamaan, fadilah dan pertolongan bagi kita. Bahkan sholawat merupakan kunci pembuka ijabah doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa sholawat yang dianjurkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk umatnya. Ini merupakan keutamaan, keuntungan bagi kita sebagai umat Rasulullah SAW. Yang sudah jelas tadi dinyatakan dalam hadis ini, satu kali saja akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 10 kebaikan, dihapus 10 kejelekan, diangkat berbagai banyak derajat, dan ditolak berbagai kejelekan dari orang yang membaca sholawat kepada Rasulullah SAW. Banyak keutamaan-keutamaan, banyak fadilah-fadilah tentang membaca sholawat. Dan membaca sholawat merupakan salah satu bukti cinta kepada Rasulullah SAW. Rasul pernah bersabda, "Man ahabba say'an dzikruhu." Barang siapa yang mencintai sesuatu, maka pasti akan banyak mengucapkannya. Termasuk membuktikan salah satu bentuk cinta kepada Rasulullah SAW dengan kita banyak membaca sholawat kepada Rasulullah SAW. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya muayyad ya mumajad, ya imam al-qiblataini, sallallahu
sebagai umatnya layak mendapatkan pertolongan dari Rasulullah SAW atas kemuliaannya, baik pertolongan di akhirat atau di dunia kita sekarang saat ini. Mudah-mudahan Rasulullah SAW mencintai kita semua sebagai umatnya, dan beliau menjadikan wasilah atau jembatan kita untuk meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kembali bahwa salawat sangat ditekankan sekali untuk kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang beriman yang membenarkan kenabian dan kerasulan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan memang banyak fadilah-fadilah dan keutamaan-keutamaan tentang membacakan sholawat. Jadi orang-orang yang senantiasa membaca sholawat kepada Rasulullah SAW, insya Allah akan datang pertolongan, akan datang syafaat, dan akan menjadikan satu wasilah untuk pengampunan dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita sebagai umat akhir zaman mempunyai seorang nabi, memiliki seorang nabi yang luar biasa istimewa di hadapan Tuhannya, sehingga namanya, ruhnya, dirinya, jiwanya menguntungkan bagi kita sebagai umatnya. Alhamdulillah. Sekali lagi, mudah-mudahan kita semua termasuk hamba-hamba Allah, umat Rasulullah SAW yang mendapatkan fasilitas keutamaan dari membaca sholawat kepada Rasulullah SAW. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, dilanjutkan kepada hadis yang selanjutnya. Atuhibu ayyalina qalbuka wa tudrika hajataka irhamir yatima wamsah ra'sahu wa at'inhu min ta'amika wa yalin qalbuka wa tudrik hajataka. Rasulullah SAW bersabda, Atuhibu, apakah kamu menginginkan, ayyalina, sesungguhnya akan mendapatkan kelembutan qalbuka, hatimu, wa tudrika, dan kamu akan menemukan hajataka, kepada hajatmu. Jadi Rasulullah SAW menawarkan kepada kita, apakah kamu menginginkan hatimu lembut dan menginginkan kamu menemukan hajatmu, artinya tercapai keinginan dan kebutuhanmu. Kelembutan hati merupakan salah satu sifat manusia yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Karena kelembutan hati mudah menerima petunjuk Allah Subhanahu wa taala, mudah menerima hidayah. Dengan kelembutan hati mudah menerima ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan kelembutan hati mudah memaafkan, dan apabila bersalah kita segera meminta maaf. Dengan kelembutan hati kita akan selalu berpikir positif dalam setiap kejadian atau apapun yang menimpa kita, yang terlihat oleh kita, yang dialami oleh kita. Insya Allah dengan kelembutan hati kita akan menjadi orang yang baik, orang yang berakhlakul karimah. Di samping itu Rasul menawarkan, apakah kamu menginginkan menemukan hajatmu atau cita-citamu tercapai? Maka syaratnya yang pertama, irham al-yatima, kasihilah anak yatim. Kasihilah anak yatim, sayangilah anak yatim, wamsah, dan usaplah ra'suhu, kepalanya, wa'ad wa at'imhu, dan berilah makan min tu'amika, dari makananmu, yalin qalbuka, maka kamu akan menemukan, akan merasakan kelembutan hati, wa tudrikal hajataka, dan kamu akan menemukan atau mencapai kepada segala hajat dan kebutuhanmu. Ini luar biasa. Rasulullah SAW menawarkan juga kepada kita sebagai umatnya, agar kita memiliki kelembutan hati, dan kita sebagai manusia mempunyai harapan, cita-cita atau hajat yang diinginkan. Maka salah satu cara untuk mencapainya, maka dengan mengasihi, mencintai anak yatim. Usaplah kepalanya,
kasihlah makan dari makanan yang kalian makan, yang kita makan. Yang Rasulullah SAW, insya Allah kamu akan menemukan kelembutan hati dan kamu akan menemukan hajatmu atau tercapai keinginanmu. Ini luar biasa. Banyak keutamaan-keutamaan bagi kita apabila kita menyayangi dan mengasihi anak yatim. Pertanyaannya, siapakah yang dinamakan dengan yatim? Yatim adalah seorang anak yang ditinggal mati ayahnya atau bapaknya. Sampai kapankah batasan yatim? Kata Sayyidina Ali, riwayat yang diterima oleh Abu Daud, bahwa batasan yatim adalah apabila dia sudah pernah mimpi balik. Ya, kalau ukuran usia sekitar 15 tahun itu sudah terlepas dari identitas seorang yatim. Dan dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, "Ahabbu buyutikum ilallahi baitun fihi yatimun mukramun." Rumah-rumah kalian yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu rumah yang di dalamnya terdapat anak yatim yang dimuliakan. Artinya anak yatim yang dikasihi dan anak yatim yang dicintai, bukan anak yatim yang dipekerjakan, diperas tenaga dan otaknya, akan tetapi anak yatim yang dimuliakan, yaitu anak yatim yang dikasihi dan dicintai. Luar biasa. Rumah akan mendapatkan keberkahan dan akan mengundang rahmat Allah adalah rumah yang di dalamnya terdapat anak yatim yang dimuliakan, artinya anak yatim yang dicintai dan dikasihi. Ini luar biasa hebatnya keutamaan anak yatim. Padahal Rasulullah SAW pernah bersabda, bangunan atau tempat yang paling dimuliakan, yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini adalah masjid. Akan tetapi rumah pun bisa dimuliakan oleh Allah, bisa dicintai oleh Allah apabila rumah tersebut terdapat anak yatim yang dicintai, anak yatim yang dimuliakan, anak yatim yang dikasihi. Hadirin yang berbahagia rahimakumullah, berfirman dalam ayatnya, wa yas'alunaka 'anil yatama qul islaha lahum khairun fa innahu tukhalituhum wa ikhwanukum. Dan apabila ditanyakan kepadamu tentang yatim, maka katakanlah memperbaiki kehidupan mereka adalah baik, dan sungguhnya apabila kamu menggaulinya maka anggaplah mereka sebagai saudaramu. Biasa keutamaan-keutamaan yatim, keuntungan juga buat kita. Yatim banyak disebut dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala sampai 23 kali. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kata yatim dalam Al-Quran, 8 dalam bentuk jamak, dalam bentuk tunggal, 14 dalam bentuk jamak, dan 1 dalam bentuk tasniyah. Ini yatim sangat diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang bukan sebuah kewajiban, akan tetapi keutamaan yang sangat luar biasa. Dan sebaliknya, apabila kita menghardik, membiarkan anak yatim, itu adalah kedustaan. Seperti yang Allah firmankan dalam Qur'annya, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala tu'amil miskin. Justru sebaliknya akan menjadi kerugian apabila orang-orang yang menghardik dan membiarkan anak-anak yatim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, apakah kamu tahu siapakah orang yang mendustakan agama? Mereka lah orang yang menghardik anak-anak yatim, membiarkan anak-anak yatim. Dusta, bohong, orang yang mengaku beragama akan tetapi membiarkan yatim terlantar, menghardiknya, itu adalah ucapan kebohongan. Sama saja dia hanya pengakuan saja memiliki agama, akan tetapi dia tidak memiliki agama hakikatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala apabila membiarkan dan menghardik anak yatim. Tapi yang mesti ingat,
kita sebagai laki-laki janganlah mencari manfaat, mencari untung dengan modus. Apa modusnya? Kita pura-pura mencintai anak yatim padahal ngincar ibu yatim, padahal ngincar mamah yatim, apalagi mamanya Mahmud, mamah masih muda, ya kan? Pura-pura mengincar anaknya padahal ibunya, karena memang masih muda, sudah dimiliki ibunya, anaknya dibiarkan. Jangan seperti itu. Nanti termasuk orang yang mendustakan agama, ya kan? Kalau memang mencintai mamahnya, cintai yang benar adalah anaknya, karena ini padilahnya luar biasa, ya kan? Mencintai, memuliakan anak yatim sangat luar biasa. Jangan dijadikan modus untuk mengejar hasrat dan hawa nafsu. Hadirin yang berbahagia rahimakumullah, banyak fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala bagi kita semua apabila kita memuliakan, mencintai dan mengasihi anak yatim. Jadi himbauan dari Rasulullah SAW, anjuran bahkan tawaran dari Rasulullah SAW kepada kita semua, apabila kita ingin dilembutkan hati yang punya kelembutan itu hati yang berakhlak, dan kita ditawarkan oleh Rasulullah SAW agar kita menemukan hajat kita, mencapai cita-cita, maka kasihilah yatim, usap kepalanya, beri makanan apa yang kita makan. Insya Allah hati kita akan lembut dan kita akan menemukan hajat kita. Dan yang pertama tadi adalah dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan diperintah kita untuk memperbanyak sholawat kepada Rasulullah SAW, karena sholawat fadilahnya, keutamaannya luar biasa, akan bisa menjadi wasilah untuk pengampunan dosa kita, dan dengan sholawat akan dibuka kunci agar doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua termasuk hamba-hamba Allah, umat Rasulullah SAW yang senantiasa cinta kepadanya, minimal dengan memperbanyak membaca sholawat. Dan mudah-mudahan kita dilembutkan oleh Allah Subhanahu wa taala hati kita, dan ditemukan atau dicapai hajat kita semua, dengan syarat mudah-mudahan kita termasuk orang yang peduli terhadap anak yatim, yang memang keunggulan dan keutamanya luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, itulah kiranya yang dapat saya sampaikan dalam kajian saat ini. Mudah-mudahan yang salahnya Allah maafkan, dan yang benarnya mudah-mudahan menjadi tuntunan dan menjadi amal untuk kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.